Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di suatu desa yang terletak jauh di dalam hutan lebat, di bawah bayang-bayang pegunungan tinggi, terdapat sebuah kisah yang hanya diceritakan dalam bisikan malam. Desa itu dikenal sebagai Desa Harum, sebuah tempat yang dilupakan oleh waktu, dan oleh banyak orang, dianggap hanya sebagai legenda. Namun, bagi mereka yang berani menggali lebih dalam, desa ini menyimpan rahasia kelam yang tidak pernah terungkap ke dunia luar. Cerita ini dimulai dari sebuah senjata yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Sebuah golok yang konon dapat menaklukkan makhluk paling kuat dan mengerikan di dunia ini. Golok tersebut tidak sembarangan. Ia dibuat oleh seorang pandai besi legendaris bernama Suryanata, yang diketahui mampu menciptakan senjata yang tak tertandingi. Konon, golok ini dibuat dari bahan yang sangat langka, sebuah logam yang hanya dapat ditemukan di dalam perut bumi di tempat-tempat yang dijaga oleh siluman naga. Naga-naga ini bukan naga biasa. Mereka adalah makhluk mitologi yang sudah ada sejak zaman purba dan memiliki kekuatan luar biasa. Namun, pada suatu malam yang kelam, Suryanata mendapatkan ramalan buruk dari seorang biksu tua yang menyarankan agar golok tersebut segera disembunyikan. Sebab, golok itu bukan hanya alat pemusnah, tetapi juga bisa menjadi bumerang bagi siapapun yang menggunakannya jika salah langkah. Ramalan itu menyatakan bahwa pada suatu waktu nanti, siluman naga akan kembali bangkit dan mencari golok tersebut, karena hanya dengan golok itu mereka bisa menguasai dunia dan merusak keseimbangan alam. Malam itu, Suryanata memutuskan untuk menyembunyikan golok tersebut di sebuah tempat yang hanya ia ketahui. Ia membawa golok itu ke dalam sebuah gua yang tersembunyi di dalam Gunung Pusaka, sebuah gunung yang dianggap keramat oleh penduduk desa. Gua itu dilindungi oleh berbagai rintangan alam dan makhluk penjaga yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memiliki ilmu gaib. Suryanata percaya bahwa hanya orang dengan hati yang murni dan niat yang benar yang bisa menemukan golok tersebut. Waktu berlalu, dan kisah golok penakluk siluman naga menjadi legenda, dilupakan oleh kebanyakan orang, namun tidak bagi mereka yang terpilih untuk mengetahuinya. Pada suatu malam yang penuh kabut, seorang pemuda bernama Laksana, yang baru saja kembali dari pelatihan ilmu bela diri di luar desa, mendengar bisikan tentang golok tersebut. Laksana adalah anak dari seorang petani biasa, namun ia memiliki semangat yang membara untuk membuktikan dirinya. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang siluman naga yang menghantui desa, serta tentang golok sakti yang konon bisa mengalahkan mereka. Rasa penasaran dan keinginannya untuk melindungi desa dari ancaman yang tidak jelas itulah yang mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh. Pencariannya dimulai dari sebuah mitos yang diceritakan oleh seorang kakek penjaga desa, yang mengaku pernah bertemu dengan seorang biksu yang mengenal rahasia golok tersebut. Golok itu bukan sekadar senjata, kata sang kakek dengan suara bergetar. Itu adalah kunci untuk menutup atau membuka gerbang yang menghubungkan dunia kita dengan dunia para siluman. Hanya mereka yang memiliki hati yang suci dan tekad yang kuat yang bisa menggunakannya dengan benar. Bermodalkan informasi itu, Laksana memulai perjalanan panjang menuju Gunung Pusaka. Ia tahu bahwa ini adalah perjalanan yang berbahaya, penuh dengan rintangan yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Di sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan berbagai hal gaib, serpihan-serpihan hantu dari masa lalu, serta makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Namun, dengan semangat dan keyakinannya, ia terus maju. Hingga pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan purnama menandakan bahwa waktunya telah tiba, Laksana tiba di kaki Gunung Pusaka. Ia merasa sebuah aura kuat menyelubungi tempat itu, seolah gunung itu sendiri hidup dan mengamati setiap gerakannya. Hatinya berdebar-debar, tapi ia tidak mundur. Di hadapannya terdapat sebuah jalan setapak sempit yang dikelilingi oleh pepohonan besar, seakan menghalangi setiap orang yang hendak melewatinya.
Saat Laksana melangkah ke dalam hutan itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti desiran angin yang membawa bisikan dari alam gaib. Tidak lama setelah itu, ia tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik semak belukar. Di dalam gua tersebut, ada sebuah altar batu besar yang dihiasi dengan ukiran naga yang menyeramkan. Laksana pun melangkah lebih dalam, menyadari bahwa dirinya sedang berjalan menuju takdir yang tak bisa dihindari. Dengan penuh keteguhan, ia mendekati altar tersebut, merasakan betapa kuatnya energi yang ada di tempat itu. Namun, di saat yang sama, ia mendengar suara gemuruh yang menggetarkan dinding gua, seolah sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Golok penakluk siluman naga. Apakah ia akan menemukannya? Dan jika ya, apakah ia siap menghadapi bahaya yang mengancam? Laksana berdiri di depan altar batu besar, udara di dalam gua semakin berat dan menekan. Cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah gua memantulkan kilau di permukaan altar, yang dihiasi dengan ukiran naga berwajah mengerikan. Setiap detik, suara gemuruh yang terdengar semakin jelas, seperti ada makhluk besar yang sedang mendekat. Suara itu begitu berat dan menggetarkan dinding gua, membuat Laksana merasa seolah-olah jantungnya ingin meloncat keluar dari dadanya. Tanpa pikir panjang, Laksana melangkah mendekat ke altar, matanya terpaku pada sebuah benda yang tergeletak di atasnya. Golok tersebut. Golok yang sangat legendaris, dengan bilah yang tampak tajam dan penuh dengan ukiran yang bercerita tentang sejarah siluman naga dan manusia. Hati Laksana berdebar keras, seolah senjata itu memanggilnya. Namun, saat ia hendak meraih golok itu, suara gemuruh semakin keras. Tanpa diduga, dari dalam kegelapan gua muncul sosok besar, sebuah naga hitam bersisik, matanya merah menyala, dengan taring tajam yang mengerikan. Nafasnya menghembuskan hawa panas yang membuat udara sekitar terasa seperti membakar. Naga itu menggeram rendah, seolah tahu apa yang sedang terjadi. "Siapa kau, manusia?" Suara naga itu menggema, seolah berasal dari dasar bumi, berat dan penuh ancaman. Laksana terkejut, namun ia tetap berdiri tegak, tak gentar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hanya dengan golok ini ia bisa mengalahkan naga itu dan menyelamatkan desa dari ancaman yang lebih besar. "Aku Laksana, dan aku datang untuk mengambil golok ini. Aku tahu tak ada yang bisa mengalahkan siluman naga kecuali golok ini," jawab Laksana dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar-debar. Naga itu tertawa dengan suara yang mengguncang gua. "Golok itu tidak akan memberi kekuatan apapun padamu, anak manusia. Golok itu hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah menaklukkan ketakutan terdalamnya. Kau tidak akan mampu." Dengan langkah yang mantap, Laksana mengangkat tangan menuju golok tersebut. Saat jarinya hampir menyentuh gagangnya, naga itu bergerak cepat, menyemburkan api panas dari mulutnya, mengarah langsung ke Laksana. Namun, dengan refleks yang tajam, Laksana melompat ke samping, menghindari semburan api tersebut. Udara panas menghanguskan batu-batu di sekitarnya, tetapi Laksana tetap tidak gentar. Ketika ia kembali bangkit, pandangannya terfokus pada golok itu. Naga itu terus menggeram, mencoba menakut-nakuti, namun Laksana tidak lagi mendengarkan ancamannya. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tiba-tiba muncul begitu ia menyentuh gagang golok. Kekuatan itu terasa mengalir melalui tangannya, memasuki seluruh tubuhnya, memberi ketenangan yang luar biasa. Tangan Laksana yang semula gemetar kini kokoh menggenggam golok tersebut. "Sekarang kau telah mengangkat golok itu, kau harus siap menanggung akibatnya," kata naga itu. Suaranya penuh dengan amarah yang terselubung. "Tidak ada yang bisa mengalahkan takdir. Dunia ini diciptakan dengan keseimbangan, dan golok itu akan merusaknya.
Laksana hanya menatap naga itu, dan dengan keberanian yang ia rasakan kini mengalir dalam dirinya, ia mengangkat golok tinggi-tinggi. Golok itu berkilauan di bawah sinar bulan, seolah memancarkan cahaya sendiri. Dalam sekejap, golok tersebut bergetar, dan udara di sekitar mereka berubah menjadi tegang. Laksana merasa bahwa dirinya bukan lagi manusia biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya sekarang, sesuatu yang membuatnya yakin bahwa ia bisa menaklukkan naga ini. Naga itu mengayunkan tubuhnya dengan kecepatan luar biasa, mencoba menyambar Laksana dengan cakar-cakarnya yang besar dan tajam. Laksana menahan napas, menghindar dengan sigap, lalu dengan kekuatan penuh, ia menghujamkan golok tersebut ke arah tubuh naga. Namun, seketika golok itu berhenti, seperti terhalang oleh suatu kekuatan yang lebih kuat. Golok itu tidak akan bisa mengalahkanku, naga itu berteriak dengan suara menggelegar. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Laksana tidak menyerah. Ia menarik golok itu kembali, dan kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah suara di dalam hatinya berbisik, untuk mengalahkan makhluk ini, kau harus membebaskan dunia dari ketakutan yang mengikatnya. Laksana menutup matanya sejenak, merenungkan kata-kata tersebut, dan dalam kedalaman hatinya, ia menyadari satu hal yang sangat penting. Bukan hanya dengan kekuatan fisik atau golok itu sendiri, tetapi dengan keyakinan dan keberaniannya, ia bisa menaklukkan naga ini. Ia kembali mengayunkan golok itu, kali ini dengan kekuatan batin yang lebih kuat. Golok tersebut menyambar dengan tepat ke tubuh naga, dan tanpa diduga, naga itu mengeluarkan raungan keras. Tubuhnya mulai bergetar, dan naga itu tampak kesakitan, seakan golok tersebut bukan hanya menembus tubuhnya, tetapi juga roh jahatnya. Dalam sekejap, naga itu runtuh, dan tubuhnya menghilang menjadi debu, tertiup angin yang berhembus pelan. Namun, sebelum naga itu sepenuhnya hilang, ia berteriak dengan suara yang menggetarkan, "Kemenanganmu hanya sementara, manusia." Golok itu bukanlah jawaban. Suatu saat, akan ada yang datang untuk menuntut balas. Laksana terjatuh ke tanah, kelelahan namun merasa lega. Golok penakluk siluman naga yang kini ada di tangannya bukan sekadar senjata. Ia adalah simbol keberanian dan pengorbanan. Laksana tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ancaman dari dunia lain belum berakhir. Dengan napas yang masih terengah-engah, Laksana berdiri. Sekarang, ia tahu bahwa meskipun golok itu telah mengalahkan naga, ada kekuatan yang lebih besar dan lebih gelap yang mengincar dunia ini. Namun, dengan tekadnya yang kuat, ia siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang.